Ya, pemirsa, Kamis malam, tim Densus 88 Polda Metro Jaya kembali menggeledah rumah tersangka pelaku pemboman Mall Alam Sutra Leopard Wisnu Kumara di Komplek Banten Indah Permai. Di dalam penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan dokumen. Penggeledahan yang dilakukan selama 2 jam ini dimaksudkan untuk mencari barang bukti penunjang yang dapat melengkapi barang bukti yang telah disita sebelumnya. Sementara Rabu lalu, tim Densus dan Gegana telah menyita 1 bom aktif dan sejumlah bahan baku pembuat bom dari kediaman tersangka. Polisi menyebutkan tersangka ditangkap hanya beberapa saat setelah bom meledak. Penangkapan dilakukan setelah polisi berhasil menganalisa rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas tersangka di Mall Alam Sutra. Hingga saat ini, rumah tersangka masih dalam penjagaan petugas kepolisian dengan dipasang garis polisi. Di antaranya ya mungkin ini jaketnya dia, jaket. Ya mungkin ada yang lainnya juga nggak ngerti juga kan kita ya. Bentuknya apa tuh Pak yang lain itu Pak? Ya ada seperti kakak gitu ya, kakak untuk pengembangan lanjut dan untuk identitasnya dia. Selain dokumen-dokumen seperti itu? Apa sih? Enggak, ini karena kan cuma ini mah lanjutan kan gitu. Kekurangan yang kemarin malam. Ya, sebelumnya polisi telah merilis tersangka aksi peledakan bom di Mall Alam Sutra yang diidentifikasi bernama Leopard Wisnu Kumara, warga Serang, Banten. Pelaku yang sudah berkali-kali melakukan aksinya ini akan dijerat Undang-Undang Terorisme dengan ancaman hukuman mati. Ada hal unik yang menjadi catatan kepolisian, misalnya pelaku tidak terkait dengan jaringan teroris yang sudah dipetakan selama ini. Motif tersangka Leopard bukan ideologi, melainkan ekonomi, yakni pemerasan terhadap Mall Alam Sutra. Di dunia barat, jenis teror yang dilakukan Leopard menjadi fenomena dan lebih sulit untuk diungkap. Leopard telah membuat 5 bom, 2 meledak, 2 gagal meledak, sementara 1 berhasil dijinakkan polisi. Leopard mengakui pernah melancarkan aksi terornya pada 2 peristiwa, yaitu 6 dan 9 Juli 2015 lalu. Ya, ini jelas sekali bukanya. Untuk melakukan pemerasan, yang bersangkutan mengatakan bahwa dia kesulitan uang, kemudian belajar internet, punya ide untuk melakukan pemerasan dengan cara teror, karena ahlinya memang di IT. Ya, kemudian dia sempat mengirimkan email kepada manajemen Alam Sutra, ancaman meminta uang sejumlah berapa? 300-an juta ya. 300-an juta. Tapi kita sudah men-track juga email ini. Yang bersangkutan ahli IT, dia bisa menyiapkan beberapa sistem yang istilahnya anonymous, tidak bisa diketahui dan identifikasi. Ya, Pak Erlangga, metode pembayaran Bitcoin ya yang diminta oleh tersangka Leo tadi, apakah ini model baru begitu karena biasanya digunakan untuk transaksi narkoba? Ya, mungkin dia tahu ya model penggunaan transaksi narkoba, mungkin saja dia tahu ya, atau dia terinspirasi. Ya, Ini dirasa yang paling safe begitu untuk supaya tidak meninggalkan jejak? Ya memang yang paling aman itu kan kalau lewat transferring, itu kan agak sangat mudah kan gitu ya. Dimanapun juga sekarang para pelaku korupsi segala macam juga tidak ada sekarang berusaha untuk menghilangkan jejak dari transfer. Ya memang kalau ini kan gerakan yang dilakukan oleh gerakan mafioso ya, gerakan mafia ya yang berusaha untuk mengkat berbagai macam kelompok-kelompok ya, langkah-langkah, dan mungkin dia banyak baca ya, banyak tahu bagaimana cara melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang rapih ya. Dan itu tidak bisa terdeteksi oleh PPATK kalaupun nilainya besar. Ya, cuma memang resiko kalau nilainya besar pasti terdeteksi. Cuma kalau 300 juta kan tidak terlalu besar ya. Apalagi sekarang uangnya pakai uang, misalnya pakai uang mata uang tertentu kan juga cuma berapa lembar aja kan. Ya, kalau Bitcoin ini kan masih terbatas penggunaannya. Ini hanya terjadi di dunia digital begitu ya. Tidak semua orang menggunakan, semua orang tidak begitu familiar dengan Bitcoin. Tapi apakah ini berarti sebetulnya dia secara sadar ada upaya untuk menutupi ataupun menghilangkan barang supaya dia tidak terkejar oleh aksi kriminal? Berarti ada kan kesadaran itu sebetulnya ya? Ya, sekali lagi saya katakan tadi bahwa
karena orang belajar kejahatan itu dari mana? Ada misalnya dulu Joni Sembiring, belajar kejahatan itu dari dia baca buku Professional Thief karangannya Edwin Sutherland. Bagaimana Edwin Sutherland buat buku bagaimana menjadi profesional pencuri, menjadi pencuri profesional. Dia baca itu. Dan banyak juga para pelaku-pelaku kejahatan yang terinspirasi dari membaca ya berbagai macam trik-trik untuk melakukan tindakan kejahatan. Nah mungkin saja ini orang model LO ini orang yang tahu banyak ya bagaimana melakukan satu transaksi kejahatan ya dengan cara yang lebih simpel, lebih aman ya, tidak ada rangkaian yang begitu terdeteksi, rangkaian panjang ya. Dan memang apa namanya, atau mungkin dia banyak berkomunikasi dengan beberapa pihak tertentu. Baik, ya. Pak Erlangga, terakhir pun berdasarkan pengakuan dari tersangka dia sudah mendapatkan pembayaran setengah Bitcoin 700.000 dari Mall Alam Sutra. Apakah kemudian ini berarti cara ini ternyata efektif untuk membuat orang-orang mengeluarkan uang supaya mungkin menjaga keamanannya segala macam. Berarti kan pihak-pihak yang diancam ini kan juga ternyata percaya aja gitu loh. Nah ini kan berarti ada yang salah juga kan, ya, Pak Erlangga? Memang ketika ada sesuatu yang salah atau ada yang aneh, ya bagus juga. Ya Alam Sutra kan juga cepat ya merespon itu, tapi kan tidak mendiamkan ya respon itu terlalu lama juga kan gitu ya. Sehingga kemudian mudah terdeteksi kan gitu ya. Tapi kenapa tertangkapnya baru sekarang Pak? Yang Anda lihat seperti apa? Juli dia sudah melakukannya dan terekam juga dengan CCTV. Karena ini masalah trust ya. Terkait dengan kejahatan-kejahatan yang berdampak kepada trust, misalnya yang terjadi ada rush ya ke orang ketidakpercayaan, misalnya untuk kasus kejahatan perbankan kan gitu ya. Orang kalau misalnya terdeteksi bahwa ini di hacking oleh pelaku kejahatan, lalu kemudian rame di media segala macam, ya lebih baik ya diselesaikan secara tertutup kan gitu ya. Kadang-kadang para hacker ya seringkali direkrut, lalu kemudian mereka menjadi bagian dari pegawai itu kan gitu ya. Nah barangkali mungkin ini juga seperti itu ya. LO ini orang yang cerdas, tapi mungkin dia dalam keadaan yang panik ya, mungkin menghadapi satu masalah secara psikologis juga pasti menghadapi masalah. Dia bilang utangnya banyak, dia cari uang untuk menebus utang-utangnya. Kembali ke masalah pengawasan, Pak Erlangga, Anda melihatnya sekarang kan banyak sekali, dengan sangat gampang begitu kita klik how to make bomb itu juga muncul bagaimana caranya, dan bahkan yang paling miris itu adalah bom yang sangat sederhana yang dibuat dengan minuman bersoda dicampur bubuk segala macam, permen pelega nafas segala macam. Apakah tidak segera diambil langkah-langkah untuk mematikan situs-situs seperti itu? Dan bahkan kalau kita lihat di situ pun lengkap dengan data dari si pengunggah videonya, ada PIN BB-nya, malah ada nomor handphone yang bisa WhatsApp. Kenapa hal itu dibiarkan? Ini bisnis ya. Ini lagi-lagi orang bisnis dari informasi. Ada web-web tertentu yang memang orang lebih suka kalau misalnya ada rasa ingin tahu. Ada yang tingkat curiosity tinggi, makin tinggi tingkat curiositasnya, maka makin diunggah dia kan gitu ya. Makin banyak orang yang mengakses itu. Ini seringkali ada, ya kita seringkali juga di gadget kita juga dapat info-info yang kemudian orang tergelitik untuk mengunggah ya website tersebut. Nah ini yang menurut saya memang tata aturan di dalam pengelolaan internet itu yang betul-betul memang harus tertata baik ya, atau barangkali juga mungkin kita evaluasi mungkin karena ini kan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ya, hitungannya bukan tahun tapi hitungannya bisa hari ya, atau hitungannya bisa jam atau bulan. Dan menurut saya memang ini harus segera ada tim, ada task force, ada gugus tugas yang diberikan oleh Presiden melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjadi pemantau yang melihat pergeseran perilaku masyarakat terhadap penggunaan internet ini. Kan, ya. Baik, Pak Erlangga, kalau misalnya memang dia ingin menghilangkan jejak, kenapa dia memilih targetnya hanya Alam Sutra? Kenapa tidak melakukan target itu diacak gitu ke tempat-tempat lain? Bukankah itu lebih sulit dilacak sebetulnya, Pak? Begini, kejahatan itu bisa terjadi karena melihat waktu, melihat tempat,
melihat potensial viktimnya, ya siapa yang jadi target viktimnya. Itu dia hitung kenapa tidak di tempat lain. Yang lebih rame misalnya, kan lebih banyak mall yang rame. Jadi ini juga kita harus menjadi pertanyaan besar. Apakah LO ini memang bagian dari satu jaringan marketing tertentu? Kan cara untuk meningkatkan marketing itu tingkat explosiveness-nya begitu tinggi kan gitu. Ini Alam Sutera ini kan kurang begitu ramai, ya dibandingkan dengan enggak yang ada di Tangerang misalnya kayak Sumarekon, atau kayak misalnya atau yang baru-baru yang lebih rame. Iya. Jadi maksudnya dibom dulu biar banyak orang datang gitu, Mas? Iya, ada explosiveness itu kan, atau kalau dalam teori komunikasi massa itu ada namanya high intensity. Jadi tingkat intensitasnya yang begitu sangat tinggi sehingga kemudian satu ketika ini harus diperkenalkan kepada umum, dan sekarang sudah tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi resiko, dan itu akan lebih mudah. Sekarang misalnya di Alam Sutera tidak ada lagi resiko orang kemudian datang ke situ kan. Ya, tapi kemungkinan akan ditutup oleh Pemprov nantinya jika memang tidak bisa melakukan. Ya, menurut wali kota seperti itu ya. Kita jeda sebentar, Pak Erlangga. Kita ada penelpon dengan Bapak Santoso di Jakarta. Silakan Pak Santoso. Ya, selamat siang. Begini. Halo. Halo, selamat siang Pak Santoso. Ya, siang. Iya, saya sedikit, suara Anda kecil sekali Pak, mungkin bisa dikuatkan sedikit suaranya. Kalau sekarang gimana? Ya, oke, silakan Pak Santoso. Begini, saya berpendapat begini ya, pembahasan tentang bom itu bisa dua sisi ya, bisa menginformasikan sesuatu yang positif, tapi bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan ini harus hati-hati kita untuk pembahasan mengenai hal ini, karena banyak orang yang sekarang mudah menemukan hal-hal seperti itu di internet, apalagi kalau dia bisa berbahasa Inggris ya. Itu banyak sekali hal-hal seperti ini. Kan kita tidak mungkin untuk tutup semua, dan pembahasan ini dalam bahasa Indonesia dan semua orang bisa tahu. Mungkin harus berhati-hati gitu loh, karena saya takutnya informasi ini digunakan untuk sebagai inspirasi mereka. Betul. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Santoso. Pak Erlangga, ini ada penelpon mencermati bahwa ternyata kan akses untuk mendapatkan itu begitu mudah. Ini sebenarnya boleh saja ada informasi-informasi yang mengenai cara membuat bom. Boleh, tapi tidak boleh detail. Kalau detail berbahaya. Ini berbahaya bukan hanya kepada orang lain atau calon korban, tapi berbahaya bagi pemerintah dan pihak kepolisian ataupun misalnya militer, kan gitu ya. Jadi menurut saya orang kalau mau mengunggah ya yang lebih detail, sebaiknya memang harus ada sertifikasi. Ya, siapa orang yang boleh ke situ segala macam, dan itu dikelola oleh lembaga yang resmi. Lembaga resmi seperti siapa? Kepolisian. Ya, orang bagaimana cara buat bom ya silakan Anda belajar ke pihak Polri lah kan gitu ya. Jadi lebih terdeteksi dan lebih bisa diantisipasi kan gitu ya. Tapi dengan pesatnya kemajuan teknologi tampaknya itu sudah dilakukan Pak. Karena kan orang yang mengupload bisa jadi negara manapun dari golongan tertentu, sehingga pemerintah kalau mau tutup situsnya sekalian. Dan kalau kayak itu terjadi kan tutup situs juga orang juga ini kan lagi-lagi bisnis, orang bisnis. Tutup situs, nama situsnya aja dia ubah namanya. Ya kan? Akan muncul terus. Akan muncul. Sama seperti sekarang pornografi, ditutup begini pakai nama yang lain, dia makin ribuan. Dan bahkan begitu muncul di media, rame-rame orang langsung mencari begitu ya, langsung mencari-cari. Oke, kita lanjutkan dialog kita. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Langsung.